Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kita kan sebentar lagi mau mendekati Hari Raya Idul Adha, di mana juga kita ada biasanya kurban ya kan, Bib. Nah, syarat-syarat untuk orang mengeluarkan kurban itu apa sih, Bib? Iya, kewajiban bagi seseorang ada wajib, ada sunnah. Apabila dia memiliki man wajada si'atan fi rizq, dia mempunyai keluasan rezeki. Keluasan rezeki, dia hartanya melimpah, maka falyadhahi. Kata Rasulullah, hendaknya dia berkurban. Pertama-tama itu. Iya. Syaratnya itu saja, tentunya orang muslim, tentunya juga orang yang sudah balik akil, dalam keadaan dia sehat, akal pikirannya, dia ngerti itu kurban, nggak mungkin orang gila, nggak mungkin orang kafir, dan anak-anak juga mungkin orang tuanya yang mengkorbankannya, ya. Tapi kalau sudah dewasa, udah akil balik, rasyid, mempunyai harta, mampu lebih dari kebutuhannya, maka dia sudah wajib. Pertama-tama untuk dirinya wajib. Nanti tahun demi tahun sunnah, karena sudah dia melaksanakan kewajiban pertama kurban. Seperti haji, kalau kita udah haji wajib, yang lainnya hajinya sunnah-sunnah. Oke, berarti sekali aja kita sebenarnya sudah cukup. Sudah menggugurkan kewajiban sekali, pernah berkurban kewajiban. Yang lain sunnah. Oh, begitu. Yang lain Kalau sunnah. misalnya ada keluarga kita, misalnya orang tua kita meninggal, tapi kita tahu beliau belum melaksanakan kurban, apakah kita boleh mengeluarkan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Iya, ulama-ulama semuanya kurban itu untuk orang yang hidup, bagi orang-orang yang keluarga, Ya. anak, istri, bapak, ibu, ya, mungkin di samping yang kita asuh, yang kita didik semasa hidupnya. Kalau itu semua sudah kita kerjakan, boleh katanya. Kalau sudah semuanya dikerjakan. Oh, untuk keluarga intinya udah semua, Intinya sudah. Baru semua kita keluarin. melebihi yang sudah meninggal. Kalau masing belum. Oh, gitu. Yang si hidup dulu, ya. Jadi yang hidup dahulu kita dahulukan, anak-anak kita selamatkan, dia mempunyai kendaraan-kendaraan. Kalau yang sudah meninggal mungkin dahulu masa mudanya dia sudah berkorban, mungkin dahulu dia sudah dikorbankan dan seterusnya. Jadi kita yang hidup saja dahulu dari anak istri kita menyelamatkan. Karena itu korban menjadi kendaraan kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Rasulullah, "Dhahwa 'azzimu dhahayakum fa innaha 'ala shirati matayakum." Kalian besarkan kurban kalian, nanti menjadi kendaraan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Berarti makin banyak kita kurban, makin banyak. Iya, kendaraan kita makin bagus dan makin banyak, dan bisa membagi-bagi nanti syafaat kepada keluarga kita. Oke. Bib, kalau kita lihat sekarang kan saat ini kan ada kurban itu kan ada kambing, ada sapi, onta. Sebenarnya itu apakah hewan-hewannya yang wajib disebutkan itu? al-an'am ada unta, lembu atau sapi atau kambing saja 3. Domba gitu, Bib? Masuk termasuk kambing, domba, kibas, nama-nama saja itu. Kambing kacang, kambing ottawa, kambing itu sama-sama. Nah, sekarang kan ada untuk mengeluarkan hewan kurban ini kan ada yang sumbangan kayak beli sapi. Itu tuh gimana hukumnya, Bib? Iya. Itu boleh atau enggak sih? Termasuk sedekah. Kalau dia kurban, semestinya dia memiliki sempurna pemilikannya satu orang, ya. Sempurna. Tapi dalam keadaan dia bergabung atau patungan istilahnya, ya. patungan itu mendapatkan pahala-pahala. Kita sisi Allah yang menghisapnya, Allah yang menghitungnya niat-niat orang-orang. Jadi kita langsung menerima saja dan jalankan. Tetapi dari dahulu belum ada yang begini. Mungkin di zaman-zaman abad kita saja ada patungan-patungan. Begitu ya, Bib? Patungan apa namanya? Patungan sapi, patungan unta. Tapi orang-orang dahulu masih kaya raya mungkin. Dia satu unta yang kecil bagi mereka. Bahkan lebih dari segitu. Nabi aja 63 unta. Kalau kita sekarang satu kambing aja 7 orang. Satu unta saja 7 orang. Atau satu lembu 7 orang. Sapi, ya. Karena masing-masing dia pengen ikut dengan kemampuannya 3 juta, 4 juta untuk bertujuh, berdelapan. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, nanti kalau dia sudah mampu, sebenarnya kalau dia punya 3 juta itu untuk dirinya sendiri cukup kambing yang 3 juta. Oh, jadi nggak perlu memaksakan untuk... Nggak punya maksakan, nggak wajib. Dia belum dapat 17 juta, dia belum dapat 20 juta, yang dia dapat. Kita sering berkata kalau di hari Jumat, orang yang datang di awal waktu mendapatkan pahala seperti mengkorbankan unta.
Yang datang di waktu kedua seperti mengorbankan lembu. Di waktu ketiga datang telat di hari Jumat seperti mengorbankan kambing. Nah, di waktu yang keempat apabila dia datang telat di hari Jumat seperti menyembelih ayam jago. Nah, orang ulama berkata kalau kita nggak bisa kambing, ayam jago kita sembelih. Nggak apa-apa itu, Bib. Yang penting ihra gedam. Ihra gedam mengucurkan darah di hari kurban itu. Fasholli li rabbika wanhar. Yang mana disunnahkannya ikut serta mengucurkan darah walaupun sedikit daripada binatang kecil. Na'amah dahulu, orang-orang dahulu ayam kalkun kayak unta. Ayam kalkun kan tinggi tuh. Tapi dia bukan kambing, bukan unta. Tapi pada memotongnya supaya ikut serta bagi orang-orang miskin. Karena dia bisa piara di rumah, bisa piara ayam jago, harga murah. Tapi bukan wajib, hanya sekedar ikut serta mendapatkan pahala. Di dalam hadis Rasulullah, dalam ayat Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak Allah nilai katanya daging yang berat yang 500 kilo seperti apa itu? Limusin. Nah, misalnya yang darahnya 1 bak, 3 bak itu darah. Enggak di situ, enggak dinilai. Yanaluhu taqwa minkum. Yang dinilai adalah ketakwaan, ketaatan. Hati patuh mau ikut serta walaupun hanya sekedar ayam jago paling darahnya semangkok kecil. Tapi dapat juga pahala. Kalau kita kurban itu, Bib, hukumnya mesti hewan berkaki 4 atau 2 atau 3 hewan aja. Dari unta, sapi sejenisnya dan kambing ya. Itu kayak ayam kalkun tadi hanya sedekah. Hanya sekedar ikut saja sedekah. Ikut serta. Kemampuan ikut serta ya di dalam orang-orang berkurban. Nanti kita makan, kita bagi-bagi sedekah, membagi-bagi daging. Kalau kita kurban, kita wajib datang ke tempat itu ikut berniat. Atau misal kita kadang kurban itu kan ada saya kurban tapi daerah yang jauh nih, Bib. Nah itu gimana, Bib, caranya? Kalau Nabi, kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, uhduri udhiyatik. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, engkau hadirkan waktu sedang disembelih kurbanmu. Itu hadisnya ada. Jadi sunnah kita kalau kita yang kurban, kita hadir. Kita foto istilahnya. Zaman sekarang kan udah ada foto. Ya. Itu sunnah Rasulullah SAW menghadiri yang dia menyembelihannya, yang punyanya itu. Kita kan ingin berbagi nih, Bib, Kak. Misalnya tempatnya agak jauh seperti itu gimana jadi sunnahnya? Boleh. Di dalam pembagian zakat kalau di kampung sudah banyak orang yang mencukupi, kita cari kampung-kampung yang lain. Bagus sekali itu. Pemindahan daging, pemindahan kurban dibolehkan karena melihat orang-orang yang lebih berhajat, yang lebih perlu. Mungkin dia nggak pernah makan daging seumur umur. Kita bagi ke Banten, kita bagi ke Sukabumi, kita bagi ke kampung-kampung. Itu bagus sekali ya. Zakat pun juga boleh ya. Kita bagi-bagi kampung. Kalau di kampung kita nih Jakarta umumnya orang punya uang semua. Sudah sering makan daging, toko-toko banyak daging. Di sana nggak ada. Nah, itu tahunan ada beras. Tahunan ada daging kita umat Islam. Tahunan ada harta, uang, zakat. 3. Nah, Bib, niat atau doa terbaik kita mengeluarkan kurban itu seperti apa sih? Ya Allah, ini dariku untukmu, bahasa Indonesianya. Aku persembahkan ini kurbanku untuk engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah, di jalan engkau ya Allah, mengharapkan kehadirat Allah, ampunan, ridha dan maghfirahnya. Bahasa kita cukup. Gitu aja, Bib. Walaupun ada minni wa ilaika, dari aku untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Karena betul-betul tidak ada untuk ria, untuk dipuji atau dengan pamer atau tersyuhur dan lain-lain. Karena Allah ibtigha'a mardatillah, karena pengharapan keharibannya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih, Bib. Jazakumullah Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.